BRI menerima penempatan deposito tahap pertama ini sebesar 10 triliun pada tanggal 25 Juni 2020 dan telah mengembalikan deposito tersebut pada saat jatuh tempo kemarin tanggal 25 September 2020. Sebagai lembaga intermediary, tentunya BRI di samping menghimpun dana masyarakat juga akan menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional atau PEN, itu BRI menyalurkan kredit khususnya di sektor UMKM itu lebih dari 30 triliun yang sudah kami salurkan kepada lebih dari 695.000 debitur selama penempatan deposito tersebut. Jadi penempatan deposito pemerintah ini memberikan dukungan BRI dalam pengelolaan likuiditas secara short term dengan biaya dana yang kompetitif dan juga mendukung penyaluran kredit UMKM dalam rangka akselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penempatan deposito pemerintah ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat dan juga industri perbankan bahwa pemerintah hadir dan juga memberikan dukungan dalam bentuk likuiditas perbankan. Sehingga kita harapkan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan likuiditas atas akses pembiayaan dari perbankan. Itu. Oke Pak, untuk penambahan atau penempatan dana yang jilid kedua ini kembali ditempatkan oleh pemerintah di BRI, apakah akan ada perubahan strategi untuk penyaluran kreditnya Pak? Baik, BRI telah mengembalikan penempatan deposito yang pemerintah yang pertama, itu yang 10 triliun ya 25 September kemarin, dan berdasarkan evaluasi pemerintah kembali menempatkan dana dalam bentuk deposito sebesar 15 triliun. Dengan rincian 10 triliun itu merupakan perpanjangan dari penempatan tahap pertama kemarin, dan yang berikutnya ada tambahan 5 triliun yang merupakan penempatan baru. Jadi setelah evaluasi ternyata mungkin kami mendapatkan penilaian yang baik sehingga diperpanjang dan malah mendapat tambahan. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, BRI tetap berkomitmen untuk menyalurkan kredit ke segmen UMKM. Strategi BRI adalah pertumbuhan kredit yang terutama di segmen UMKM, karena itu core bisnis kami, dan khususnya kepada kredit mikro dan kredit kecil. Dan penyaluran kepada sektor-sektor yang tentunya juga kami pilih pada sektor yang tidak terdampak signifikan oleh adanya pandemi COVID-19 ini, seperti di sektor ekonomi pertanian, ya, perdagangan, sembako, makanan, dan juga minuman. Ini yang saat ini kami lihat masih baik, serta juga pada sektor ekonomi di kesehatan. Sejak penempatan tahap kedua, 25 September 2020 sampai dengan 2 Oktober 2020, sampai dengan terakhir 2 Oktober kemarin, itu BRI telah menyalurkan kredit UMKM untuk yang tahap kedua itu sebesar 6,3 triliun kepada kurang lebih 169.000 debitur. Kalau tadi ditanya apakah BRI melakukan perubahan strategi untuk penyaluran kredit yang terkait PEN tahap 2, ini kami mungkin perlu sampaikan bahwa kami tetap siap mendukung program pemulihan ekonomi nasional ini ya, dan tidak ada perubahan strategi karena kami memang sudah siap ya, terutama karena apa? Karena ini segmennya UMKM, jadi sangat sesuai dengan fokus kami dan kompetensi BRI. Secara umum, jadi kami tidak melakukan perubahan karena terus akan mengembangkan segmen UMKM ini yang akan didukung oleh lebih dari 9.000 jaringan kerja dan juga lebih dari 430.000 agen briling yang kami miliki. Di sisi lain, kami juga punya tenaga pemasar yang lebih dari 36.000 tenaga pemasar. Ini tentunya akan mendukung kami di dalam program pemulihan ekonomi nasional ini.